Terima kasih Saudara Lun, Anda masih setia bersama Radio Serambi FM. Bersama kita di studio masih ada Ibu Dr. Anda Endang Setianingsi, MPD Psikolog. Kemudian ada juga Ibu Riswati, MSI. Kita masih di talk show interaktif bersama DP3A. Topik kita adalah kekerasan seksual dan dampaknya untuk tumbuh kembang anak. Kami mengundang Saudara Lun untuk berpartisipasi di nomor 0811689020 yang ingin bergabung, silahkan. Oke, sudah ada yang bergabung ya? Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini saya Puteri. Ya. Saya ingin bertanya ini kepada dua narasumber yang hebat ya. Oke, Ibu Puteri di mana, Bu? Saya di Aceh Besar. Aceh Besar. Oke, silakan Ibu. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan hal apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika melihat ada anak korban kekerasan. Oke. Ada lagi Bu? Yang kedua? Mungkin ini saya sedikit ingin bertanya terkait dengan kasus sodomi ya, terkait kebijakannya. Untuk kebijakan yang ada di Indonesia maupun di Aceh, apakah sudah memasukkan isu atau unsur sodomi untuk pelaku yang untuk hukuman bagi pelaku yang melakukan sodomi? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri di Aceh Besar. Baik. Ya. Untuk Saudara Lun yang ada di rumah yang lain masih, jika ingin berpartisipasi kita masih tunggu ya. Saya ke siapa dulu nih? Ke Ibu Riris dulu ya. Oke, pertama pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melihat ada seorang anak yang mendapatkan kekerasan seksual? Gimana Bu? Ya, tentu kalau kita melihat anak yang mengalami kekerasan seksual harus melaporkan ya. Iya. Memang kekerasan seksual ini kadang dianggap tabu, dianggap persoalan, apalagi kalau terjadinya di dalam rumah, itu dianggap urusan privasi orang-orang tertentu gitu ya, keluarga tertentu, sehingga kita nggak boleh ikut campur. Tapi kalau udah kekerasan seksual itu siapapun harus melaporkan, karena dia delik aduan ya, Bu Endang ya. Jadi kasus-kasus yang memang harus dilaporkan walaupun ini. Nah, kemana Bu melapornya? Kalau melaporkan, kalau di komunitas, kalau pemerintahan itu kan di aparatur desa bisa, kalau di P2TP2A bisa. Lalu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ya Bu Endang ya, di kabupaten kota kan ada ya teman-teman ya. Kalau di komunitas kami teman-teman LSN seperti Flower, RPUK dan teman-teman lainnya yang bekerja di komunitas juga punya focal point atau juga LBH Banda Aceh misalnya yang bisa melaporkan. Jadi kasus-kasus ini bisa dilaporkan, nanti teman-teman CSO termasuk dengan Lembaga Bantuan Hukum LBHP, LB Banda Aceh misalnya, kita punya mekanisme penanganannya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita orang luar nih, kita melihat ada tetangga tapi keluarganya nggak mau untuk dilaporkan. Kalau menemukan yang seperti itu, bagaimana nih? Kira-kira Bu Riris? Ya, seperti saya katakan tadi, karena kalau kasusnya kekerasan seksual dia delik aduan. Jadi malah itu bisa dilaporkan ke kepolisian langsung. Karena itu udah masuk kriminalitas. Jadi kita semua harus berperan ya. Iya, kita semua harus berperan. Baik. Makanya yang menjadi masalah kan ini dia kadang-kadang nggak terbaca anak mengalami kekerasan seksual itu ya. Iya. Jadi kitanya juga harus, maksud saya kepekaan, empati masyarakat. Betul. Kita semua yang ada di komunitas, di masyarakat juga harus lebih kuat sehingga bisa bisa mendeteksi gitu ya dan membantu anak-anak kita. Baik. Bu Endang, menyambung juga pertanyaan pertama tadi, kemudian ada pertanyaan kedua lagi, isu sodomi itu kalau secara kebijakan itu sudah cukup kuat nggak ya kalau di tempat kita, sudah cukup memberi efek jera tidak terhadap pelaku? Iya, kalau ditanya hukum pengambil keputusan itu saya ngelihat belum ada ya. Masih kurang ya? Bukan masih kurang. Memang minim sekali ya kalau saya melihat kebijakan yang diambil. Hari ini kita bisa melihat ketidakpercayaan masyarakat juga terhadap ranah hukumnya ya, di mana misalnya hari ini ada beberapa kasus dokter
yang melakukan, misalnya dilepas ya. Terus ada unsur-unsur pelaku yang bekerja di instansi pemerintah juga dilepas ya. Yang barangkali punya kekuatan ya. Saya punya tidak jabatan. tahu apakah saya tidak mengatakan itu, tapi siapapun yang menjadi pelaku itu bisa siapapun pelaku itu ya. Bukan hanya korban tapi pelaku siapapun, baik itu dokter, guru ya. Bisa jadi dia sebagai pelaku ataupun tersangka. Nah, sayangnya hari ini kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan itu sangat ringan. Nah, akhirnya efek-efek jera itu tidak ada. Nah, akhirnya kita bisa melihat kenapa dia sudah pernah dipenjara, keluar melakukan itu bebas. Ternyata apa yang kita dapatkan hari ini? Tidak ada efek jera terhadap pelaku. Nah, kondisi ini yang akhirnya menjadi kondisi. Saya banyak juga melihat hari ini misalnya kenapa pertimbangan yang dilihat itu hanya pelaku, korban tidak pernah. Nah, ini miris hari ini saya melihat. Misalnya mau cambuk aja itu melihat dulu ini pelakunya siam enggak gitu ya. Sementara korban tidak pernah dilihat, malahan korban di daerah tidak mendapatkan pemulihan. Nah, kasus sodomi seperti ini malahan dianggap hal yang sepele. Toh nggak ada yang dirugikan secara fisik ya, karena perawannya nggak hilang katanya. Tapi apakah pernah berpikir bahwa mindset yang sudah tertanam di anak itu bagaikan suatu rekaman yang direkam ya, itu bagaikan film ataupun pita yang sudah terekam dengan baik. Nah, kondisi ini yang hari ini sangat prihatin dan saya suka akhirnya sedikit gratil ya, suka berkomentar di media gitu ya. Ada apa sebenarnya? Nah, sebenarnya bukan apa-apa. Saya hanya ingin melihat tolong berikan keadilan buat korban. Karena korban ini masih anak-anak. Anak-anak itu bisa menjadi pemimpin besok. Nah, kalau pemimpin ini mentalnya tidak siap, mau jadi apa negara ini ya? Jangan salahkan anak, tapi salahkanlah kita sebagai orang dewasa. Mungkin sedikit lagi saya mau nambah yang punya Dek Putri sampaikan tadi. Kalau saya mengharapkan segera melapor, karena memang pertama masa kecil anak itu tidak menjadi bermasalah ya, tapi begitu dia dewasa, anak itu perubahannya akan nampak dari perilaku si anak, terutama anak-anak putri. Dia menganggap saya kan sudah tidak ada perawan lagi. Dia sudah paham ya, waktu kecil mungkin dia tidak paham arti sebuah perawan, tapi begitu dia dewasa ternyata perawan itu sangat menentukan hidup saya. Kalau saya nggak perawan lagi apa jadinya? Sudahlah, saya bebas saja melakukan seks bebas ya. Saya biarkan aja melakukan sesuka hati saya. Yang penting saya memang bisa berekspresi apa yang saya inginkan. Nah, ini yang harus patut masyarakat paham. Jangan menganggap sepele terhadap korban, tapi perhatikanlah kondisi korban. Perilakunya itu, saya yakin semua korban yang sudah mati perilakunya berubah total. Tidak ada yang perilakunya akan membaik ya, seperti dulu lagi kayak nggak ada masalah, tidak. Waktu kecil tapi begitu dia tumbuh dewasa, remaja, dia sudah paham. Iya, ini yang akan timbul masalah cukup besar nanti. Saya menarik tambahan mungkin dari Ibu Riris. Saya mau tambahkan tadi terkait di masyarakat juga. Terkait dengan bahwa seringkali kan korban kekerasan seksual itu di stigma malahan ya. Jadi dianggap sebagai, ini juga yang saya ingin memalukan. Saya harapannya masyarakat sudah tidak seperti itu lagi, tidak, karena posisi anak ini kan korban, sudah jadi korban. Kemudian karena dianggap hamil atau berkosa, dianggap dia tidak suci, sehingga itu menjadi aib di dalam keluarga, di aib dalam komunitas, aib di desa, sehingga ada beberapa kasus kan yang dia harus keluar dari masyarakatnya ya. Itu kan sayang sekali. Saya pikir juga orang sudah harus berbalik cara pandangnya, bahwa betul-betul melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dilindungi, diselamatkan, dan fokus pada pelakunya itu yang harus dihukum semaksimal mungkin, dan korbannya harus diberikan pemulihan dan perlindungan yang komprehensif ya. Saya pikir begitu. Ya, baik. Saya tertarik pembahasan kita sebelum break tadi. Seorang anak yang menjadi korban sodomi, kalau dia tidak ditangani, nanti dia waktu besar akan menjadi pelaku. Berpotensi ya. Berpotensi. Gimana cara penanganannya, Bu? Barangkali nanti ada masyarakat kita yang ingin
supaya dia bisa menanganinya sendiri gitu, atau bisa nggak ditangani sendiri tanpa harus bantuan dari beberapa pihak seperti itu? Iya, sebenarnya kalau berbicara tentang kondisi hari ini, bahwa korban-korban ini penanganannya memang harus ekstra ya. Nah, saya hanya biasanya saya kalau sudah melakukan pemeriksaan psikologi itu dengan penyidik, saya selalu memanggil orang tua mereka. Saya menyampaikan ke orang tua mereka untuk peduli dengan si anak, kondisi si anak yang tadinya begitu cuek, mulai sekarang tolong perhatikan kondisi si anak, kebutuhan si anak, teman si anak. Nah, kemudian kuatkan anak dengan agamanya. Nah, masukkan tentang agama yang sehingga potensi dalam dirinya ada. Nah, kalau dengan kita pemulihannya banyak hal yang kita lakukan. Biasanya kita melakukan pemulihan baik itu individu maupun ada keluarga. Jadi keluarga juga kita libatkan untuk pemulihan terhadap kondisi anak-anak seperti ini jadi korban. Betul. Gitu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Betul. Gitu ya. Oke. Baik, kita sudah di paruh akhir. Sekarang bagaimana nih upaya pencegahan? Apa yang harus kita lakukan bersama? Mungkin dari Bu Riris dulu. Iya. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa untuk pencegahan sudah pasti tadi edukasi ya, pendidikan dini tentang isu-isu cash flow, upaya pencegahan ya. Penanganan hal-hal yang sederhana bagaimana melindungi diri dari potensi predator-predator yang mengerikan hari ini ya. Lalu kemudian juga memperkuat ketahanan keluarga karena itu menjadi penting. Ya, anak-anak juga bisa dikuatkan secara karakter dan mental dia sehingga dia menjadi orang yang berani gitu. Lalu kalau buat saya sih memang anak-anak sekarang harus dibekali dengan karate dan semacamnya, bukan mendukung kekerasan ya, tapi upaya untuk diri ya, atau hal lain yang dia juga bisa membantu dia ketika ada ancaman kekerasan. Dan yang terpenting itu tadi mekanisme perlindungan berbasis komunitas di desa dan juga di sekolah. Karena kasus KS di sekolah juga banyak ya. Dan kebijakan-kebijakan juga harus betul-betul terimplementasi khususnya terkait dengan pencegahan. Nah, saya melihat upaya pencegahan juga kalau dari sisi anggaran juga masih minim ya. Harapannya juga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk upaya perlindungan, tidak hanya perlindungan tapi mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan sampai keseluruhan sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh betul-betul bisa tertangani secara optimal. Lalu yang lain peran semua pihak, tokoh adat, tokoh agama untuk mengingatkan kita semua, sama-sama mengingatkan dan menjalankan upaya-upaya preventif perlindungan anak itu menjadi penting. Baik, salah satu tadi adalah peningkatan pengetahuan ya di masyarakat. Kalau kita melihat ada barangkali di masyarakat itu yang enggak begitu paham dengan gejala-gejala yang dialami oleh seorang anak yang mengalami kekerasan. Barangkali Bu Endang bisa menjelaskan anak yang sudah mengalami kekerasan itu ada gejala-gejala tertentu nggak yang kita bisa deteksi? Iya, biasanya kondisi anak menjadi pemurung, ya. Kemudian dia suka menyendiri. Ini yang harus diperhatikan sama keluarga, benar-benar perkembangan anaknya. Yang tadinya anak saya ceria, tiba-tiba dia pemurung. Kalau disuruh ke situ dia tidak pernah mau lagi. Biasanya dia paling suka ke situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini perlu jadi perhatian orang tua. Kenapa? Saya ingat satu kasus saat anak ini disuruh membelikan satu pampers sama ibunya untuk adiknya di satu warung. Dia nggak mau, ibunya mukul. Waktu dia ibunya mukul, baru dia menjerit histeris. Dia mengatakan bahwa yang punya warung itu sudah menginikan dia ya. Nah, kondisi seperti ini orang tua betul-betul harus paham sebenarnya dengan perubahan-perubahan tingkah laku anak. Ada apa? Anak menjadi pemurung, anak suka duduk menyendiri, tidak mau keluar, lebih cenderung mengurung diri di dalam kamar ya. Nah, kondisi ini betul-betul harus diperhatikan oleh orang tua sebenarnya. Jadi jangan sembarang langsung menjas ya. Aduh, ini udah Bu Oda nyetinongnya. Benar.
mendapat tambahan kekerasan lagi ya. Oke, Bang Sinet, ada lagi yang kontak kita? Belum ya? Untuk Sideralun yang ada di rumah yang ingin berinteraktif, kita masih tunggu di WA juga bisa ya di 081168 90 20. Sekali lagi 0811 68 90 20. Ada yang masuk di WA saya ini. Assalamualaikum ibu-ibu narasumber. Ini datangnya dari 0811 32 1811. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya yang kita lakukan apabila kita mendapatkan kasus kekerasan pada anak. Mungkin sama ya yang tadi ditanyakan. Oke. Mungkin bisa kita ulang lagi sedikit. Boleh. Kalau misalnya ada mendapat kekerasan, kita bisa melaporkan ke pengaduan ya ke beberapa tempat. Siapa nih akan ringkas sedikit lagi barangkali? Ya, saya pikir seperti yang tadi kita sudah diskusikan, kalau ada kita mendapati kasus kekerasan, yang pertama melaporkan pada pihak-pihak terkait yang berwajib, kemudian juga memastikan anak dalam perlindungan, ya, karena banyak kasus juga ketika dia sudah mengalami dan terdeteksi dia sedang melapor, dia akan mendapatkan intimidasi. Jadi amankan terus anaknya, terus didampingi, ya, kemudian dilaporkan, diproses secara hukum dan juga bagi korban diberikan intervensi baik fisik, psikis dan lainnya. Jadi dan dukungan keluarga sangat penting untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini. Baik. Sedikit mungkin saya menambah ya. Kalau menemukan korban seperti ini, segera selamatkan dulu barang buktinya. Oh iya itu yang paling betul. Itu yang paling penting. Karena nanti di hukumnya ya. Barang bukti ini sangat penting dan jangan sampai orang tua mencucinya. Nah, karena apapun sekecil apapun barang bukti itu BB itu sangat dibutuhkan. Ya. Betul Bu. Barangkali ada contoh-contoh kasus sebelumnya. Banyak ya Bu Endang. Banyak. Akhirnya tidak karena pelaku saksi tidak ada, ya saksi nggak ada. Kalau ada saksi yang melihat, otomatis tidak akan terjadi. Tapi saksi itu tidak ada. Ini yang menyebabkan sehingga barang bukti yang akan dijadikan itu apa yang dipakainya. Nah ini. Bahkan rambut satu lembar pun itu bisa menjadi barang bukti. Betul. Nah ini jangan sampai kita sebagai masyarakat bila melihat ini karena kasihan lihat anak sudah penuh dengan lumpur, mungkin dengan kotor, dimandiin. Jangan dulu mandikan, ambil bawa visum. Betul. Walaupun misalnya polisi nggak ada jauh dari itu, bawa aja dulu visum ke rumah sakit ya. Nah waktu bawa visum ini saya juga mengharap jangan ke bidan. Nah, coba ke dokter, ke rumah sakit, ya ke puskesmas yang terdekat, karena saya khawatir terjadi seperti yang sudah-sudah visum ke ke bidan, tapi itu bukan hak dan wewenang kebidanan. Nah, ini nggak bisa diproses Bu Endang. Tapi bawalah ke rumah sakit biar dokter yang visumkan itu. Nah, karena dokter punya kode etiknya sendiri. Nah, barang bukti ini juga misalnya seperti foto, sekarang kan ada kamera ya, kira-kira di mana yang bisa diiniin, difoto aja dulu, misalnya entah rumah sakitnya jauh gitu ya, ataupun puskesmasnya, sehingga menyulitkan. Jadi tindakan-tindakan itu kita sebagai masyarakat harus cerdas untuk berpikir cepat. Dengan situasi hari ini banyak hal yang memudahkan kita untuk menyimpan barang-barang bukti itu sebenarnya. Nah itu yang paling penting. Selama ini ada kesulitan nggak dalam penanganan kasus-kasus Bu Endang? Kesulitan itu pada keluarga korban terkadang. Membatasin korban supaya tidak di misalnya terkadang gini, dibawa ke dokter waktu mau divisum. Dokter kan punya caranya waktu mau visum, kan bertanya, sehingga keluarga biasanya ngamuk. Ini kok tanya lagi katanya. Ini kan menimbulkan luka buat anak saya. Loh, dokter kan harus nanya, karena saya melihat lembaran eksper itu memang ditanya, ya berapa kali kejadian. Jadi bukan cuma membuka, melihat untuk periksa, enggak, tapi wawancara itu tetap dilakukan oleh dokter.
Makanya saya bilangin jangan ke bidan, tapi pergilah ke dokter karena dokter itu punya, dan itu surat 1 lembar itu sangat berarti di pengadilan nantinya. Betul. Nah ini yang terkadang masyarakat mengamuk, anaknya kok ditanya-tanya lagi. Nah kalau ke psikolog malah saya kok nggak ditanya-tanya ya. Saya sebagai psikolognya ahlinya tidak bertanya, tapi saya menggunakan alat peraga saya, baterai tes saya ya. Nah tapi walaupun demikian saya punya teknik untuk tetap melakukan wawancara itu, tapi tidak langsung seperti dokter. Karena saya punya ilmu sendiri, dokter dengan caranya sendiri. Nah ini terkadang masyarakat tidak paham untuk itu. Nah ini mari sama-sama kalau memang dokter bertanya jangan marah gitu ya. Karena memang prosesnya seperti itu. Kadang-kadang sudah kelelahan juga ya. Iya. Keluarga tadi. Bu Riris mungkin ada tambahan mengenai kendala-kendala? Ya, tadi itu ya karena kasus-kasus kekerasan seksual ini kan dianggap hal yang tabu, apalagi kalau kasusnya ini pelakunya di dalam rumah, artinya orang-orang terdekat. Nah itu sudah pasti malah ditahan untuk disampaikan, dilaporkan. Nah, ini juga menjadi tantangan berat. Sudahlah anak korban, lalu juga dia berada dalam keluarga yang pelakunya di dalam dan itu tidak bisa dilaporkan dan dia berpotensi mendapat intimidasi. Jadi hal-hal yang begini yang kita harus mengingatkan bahwa harus memastikan kepentingan terbaik anak harusnya seperti itu, bukan kepentingan terbaik keluarga. Maksud saya keluarga penting tapi anak juga harus penting, karena dia masanya masih panjang ya. Gitu ya. Nah hal-hal ini juga menjadi tantangan. Belum lagi yang lainnya stigma ketika anak menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kadang lupa bahwa stigma bahwa dia tidak menjadi aib keluarga, aib masyarakat. Belum lagi nanti oleh kawan-kawannya dibully itu juga berpotensi. Saya kasus-kasus yang terbaru yang di Semarang ya, Bu Endang ya, yang di pesantren ya, anak yatim piatu itu dia dibully karena ternyata dia sepertinya mengalami kekerasan seksual seperti itu. Saya pernah baca pelaku itu sebagian besar orang terdekat ya. Apa seperti itu Bu Endang? Iya. Yang kenyataannya yang Ibu Endang temukan di lapangan. Ya banyak itu yang kita tanganin orang terdekat dan bahkan yang tidak mau dilapor seperti Bu Riris bilang tadi. Karena ada pamannya, ada sepupunya, ada kakeknya, ada ayahnya ya. Nah kondisi ini yang saya banyak melihat kenapa tidak mau dilaporkan. Nah ini yang sangat miris, akhirnya kita setengah mendesak-desak akhirnya akhirnya dianggap ini apa sih kok ribet banget datang-datang memaksa-maksa gitu ya, padahal nggak seperti itu. Tujuan kita mencoba, pernah nggak orang tua ataupun kita sebagai orang tua tahu nggak orang dewasa itu bahwa anak tidak mendapatkan masa kecilnya sampai dewasa. Begitu ditanya kamu ingat nggak bagaimana waktu kecil kamu, dia akan mengatakan saya tidak ingat apa-apa masa kecil. Sedih ya. Kalau saya ditanya masa kecil, saya akan mengatakan dengan bangga saya pernah begini, pernah begitu, pernah dengan dengan senangnya. Iya, tapi anak-anak korban seperti ini bila kita tanya masa kecilnya, dia tidak mengatakan saya tidak punya masa. Saya lupa dengan itu karena ada hal yang dia memang di kondingnya dia putuskan ya, dia memang tidak mau mengingat. Dia coba kondingnya ini dia lakukan untuk melupakan semuanya. Nah ini paling kita sayangkan kepada anak-anak korban ini. Nah pernah tahu lagi nggak kita sebagai orang dewasa bahwa korban-korban ini punya luka emosional yang cukup parah sehingga membuat dia sangat sedih ya. Dia tidak tahu lagi bagaimana bentuk tertawa, bentuk tersenyum, bentuk menangis, dia udah nggak tahu lagi. Ya itu sudah diaduk-aduk. Kalau kita tanya pernah nggak dalam sehari berapa kali tersenyum, nggak pernah. Dia jawab, oke, setelah kamu jumpa Bunda Endang, sudah tahu nggak berapa kali? Selalu Bunda. Ini juga tersenyum sama Bunda Endang. Nah ini yang harus kita pahami. Ternyata dari dia kecil sampai dia sudah remaja, dia nggak pernah tersenyum. Dan baru 2 minggu mungkin dia bisa tersenyum. Nah ini yang menyebabkan kita prihatin hari ini dengan kondisi. Baik Ibu Endang, Ibu Riris, menarik sekali perbincangan kita pada malam ini. Namun terbatas sekali waktunya. Nggak terasa ya waktunya sudah mau habis saja, sudah jam 9. Barangkali ada closing statement dari Ibu Riris dulu. Closing statement ini saya pikir kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan ya, pemenuhan hak-hak anak di Aceh, karena semua pihak punya tanggung jawab itu.
Dan kalau anak-anak aman, nyaman, sehat dan sukses, tentu generasi ke depan Aceh juga akan lebih bagus ya, dan Aceh akan menjadi luar biasa. Betul. Menjadi Aceh hebat ya kalau tagnya sekarang ya. Amin ya. Oke, dari Bu Endang. Saya sangat mengharapkan karena hari ini saya tahu persis bahwa banyak korban yang tidak mau melapor, segera melapor. Sayang anak-anak ini tidak mendapatkan keadilan. Walaupun keadilan itu mungkin tidak seadil-adilnya, tapi ada hak-hak pemenuhan hak anak didapatkan di situ. Bahwa ada proses loh hukum yang saya dapatkan, walaupun mungkin tidak sepuas apa yang diharapkan ya. Tapi segeralah melapor. Terus masyarakat, tolong untuk peduli, bila menemukan ini jangan berpihak kepada pelaku, tapi berpihaklah kepada anak sebagai korban, karena anak itu tidak pernah berbohong. Jangan pernah mengatakan anak itu genit sehingga dia wajar untuk mendapatkan perlakuan itu. Nah, statement yang dikeluarkan seperti ini tolong dihilangkan. Bukan anak genit, tapi anak di usia itu memang itu masa-masanya dia meniru, mencontoh ya hal-hal seperti ini, sehingga kita jangan menganggap itu tabu. Nah, seperti Bu Riris tadi sudah mengatakan juga, tolong berikan pendidikan seks sedini mungkin dengan bahasa kita sebagai bahasa anak ya, terutama. Tapi bukan bahasa orang tua, tapi bahasa anak, memperkenalkan alat-alat vitalnya yang tidak boleh disentuh oleh orang dewasa ataupun siapapun kecuali misalnya ibunya gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Endang dan Ibu Riris atas waktunya hari ini. Terima kasih juga pendengar yang sudah interaktif dengan kita. Insya Allah talk show serupa akan kita laksanakan lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya kita pamit dulu. Insya Allah berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.